Bab 945. Tahun-tahun awal ketika baru jadi komikus. Saat melihat sepertinya kakaknya sedang mendidik dan membujuk Kevin, akhirnya Karina tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Kamu bicara apa?" "Bicara tentang kehidupan dan cita-cita," kata Gusion sambil tersenyum. Karina, "CK, sejak kapan kakaknya dan Kevin akrab? Sampai membicarakan tentang kehidupan dan cita-cita?" Tentu saja Karina tidak mempercayai Gusion. Tapi Karina yakin kalau kakaknya melakukan sesuatu pasti dia tidak akan membahayakannya sehingga Karina tidak perlu khawatir. Jadi Karina berhenti bertanya. "Aku mau keluar sebentar ke kafe untuk menghadiri acara yang dibuat oleh beberapa klub komik," kata Karina pada mereka berdua. Sederhananya acara itu adalah sekelompok orang yang punya pemikiran sama berkumpul, minum teh, makan snack dan bicara tentang banyak hal. Kalau mereka ingin berkumpul dan gambar komik bersama itu akan sulit karena lebih seru menikmati momen daripada harus menggambar. Apalagi mereka jarang punya waktu untuk bertemu dan mengobrol, selain itu Karina juga akan bertemu dengan beberapa komikus yang hebat dan punya banyak topik untuk dibicarakan. Lokasi acaranya ada di kota Leicester. Ada banyak komikus dan editor yang datang dari seluruh dunia, dan hanya orang-orang yang punya prestasi yang diundang ke acara ini. "Karina, kamu mau pergi? Kok tidak bilang aku?" Gusion segera bertanya dengan bingung. "Oh, acara kali ini tidak boleh ajak anggota keluarga," Karina menjawab dengan tenang. Jadi tidak ada gunanya memberitahu Gusion. Kevin bertanya, "Kamu pergi jam berapa?" "Untuk sampai ke tempat itu, aku harus pergi sebelum jam 10, jawab Karina. Rencananya hari ini adalah tiba di lokasi yang sudah ditentukan sebelum jam 10, lalu bertemu dan saling menyapa. Setelah itu pergi ke restoran untuk makan siang, pergi ke kafe untuk minum teh dan pada pukul 7 malam akan diadakan makan malam semi-formal. Kemungkinan acaranya akan berakhir pada pukul 20.30. Kevin tidak bertanya lagi setelah mendengar ini. Setelah Karina kembali ke kamar, Gusion berjalan ke sisi Kevin dan duduk di sebelahnya. Kevin menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Gusion berbicara untuk memberitahunya sesuatu. "Kamu tahu klub komik Genesis? Ini adalah tempat Karina bekerja." Awalnya pemilik agensi komik itu sangat menyukai Karina. Dia mengatur editor Goldie dari perusahaan untuk menerbitkan komik Karina dan komiknya juga sangat bagus. Komik terakhirnya juga dapat penghargaan popularitas terbaik. Tapi hal utama yang mau aku kasih tahu adalah editor itu mantan Karina. Kevin melirik ke arahnya sekilas, hanya mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Editor Goldie itu sebelumnya mendekati Karina. Gusion pura-pura misterius dan berhenti bicara. "Oh," Kevin berkata dengan dingin. Gusion berkata di dalam hati, Reaksinya gitu doang saat dengar ada pria lain yang mengejar pacarnya. Setidaknya tanya, "Terus apa, Kek? Kamu suka Karina?" Gusion bertanya, "Apa urusannya denganmu?" Kevin menatapnya dengan sangat dingin. "Aku kan kakaknya dan aku punya hak untuk ikut campur soal perasaannya," kata Gusion. Kevin akhirnya menjawab sesuai dengan keinginan Gusion, "Lanjutkan saja ceritamu tadi." Saat mendengar ini, Gusion langsung tersenyum licik dan berkata, "Mohon dulu padaku, baru aku mau lanjut cerita. Kamu yakin mau aku memohon padamu?" Kevin menurunkan matanya dan melirik sekilas ke arah selangkangan Gusion. Gusion langsung merasa merinding di bagian itu, dan lirikannya saja sudah membuatnya ketakutan. Gusion melanjutkan topik tadi sambil menelan ludah. Editor Goldie sebelumnya mengejar Karina. Tapi tahun lalu ada seorang wanita yang masuk klub itu. Meskipun tidak secantik Karina tapi dia pintar merayu orang. Wanita itu tahu kalau editor mendekati Karina dan dia mencoba menggoda pimpinan itu. Lalu mereka tidur bersama dan setelah itu jadi pacar. Kalau hanya begitu maka Kevin tidak marah sama sekali. Lagi pula editor itu hanya mengejar Karinanya dan Karina menolaknya. Jadi editor itu punya hak untuk punya hubungan dengan orang lain. Hanya saja, setelah mereka pacaran,
Wanita itu mengatakan bahwa pernah melihat pacarnya mencoba mendekati Karina dan merasa tidak nyaman. Tapi tidak lama setelah itu, editor melamar pacarnya dan bukan Karina. Pria itu tidak ingin membuat kekasihnya khawatir, curiga dan sedih. Jadi untuk menghindari itu, dia melamarnya agar Karina tidak terlibat. Kemudian, klub komik mencarikan editor hebat lainnya untuk membantu Karina. Tapi ada beberapa masalah yang terjadi dan akhirnya orang yang menjadi editor Karina adalah pria yang dulunya mendekati Karina. Lalu wanita itu tidak menyukai Karina dan sering menyusahkannya. Karena editor yang bertanggung jawab adalah pria itu dan klub komik sudah memberi beberapa promosi yang awalnya untuk Karina. Tapi wanita itu menghasut pimpinan editor dan meminta promosi itu diberikan padanya. Ada beberapa alasan yang belum bisa kuceritakan, dan sekarang Karina hanya komikus malang yang tidak punya editor. Tidak ada yang tahu identitas Karina sebagai nona muda keluarga River. Semua orang mengira Karina adalah gadis biasa yang mudah diganggu. Dan Karina terlalu malas untuk bertengkar, jadi dia hanya menggambar dengan tenang. Meskipun keluarga River sudah lama ingin membeli perusahaan komik, tapi Karina tidak mengizinkannya. Aku sudah cerita banyak hal padamu, jadi pasti hari ini wanita dan pimpinan redaksi itu akan hari, dan mereka pasti akan merepotkan Karina. Sebagai pacarnya, apa kamu cuma diam saat melihat Karina diganggu? Setelah selesai bicara, Gushen melirik ke arah Kevin. Meskipun katanya pria yang mengejar Karina itu hebat, tapi dia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Kevin, bahkan tidak layak untuk dibandingkan. Jadi ini membuat Gushen lebih mengenal Kevin. Karina terlihat sangat cantik dengan makeup, dia membuat rambutnya jadi curly. Dia juga memakai mantel panjang dan rok yang punya belahan sehingga memperlihatkan bagian betis ramping nan putihnya. Dia memakai sepatu bot pendek dengan tinggi 5 cm, membuatnya terlihat semakin tinggi, elegan dan cantik. Karina keluar dari kamar. Dia melihat Kevin dan kakaknya masih duduk di sofa, sementara Collie dengan malas tidur di pangkuan Kevin. Kevin menepuk pantat Collie untuk membangunkannya, lalu menepuk sofa di sebelahnya. Collie meregangkan pinggangnya, turun dari pangkuan Kevin, berbaring dan lanjut tidur di tempat yang ditunjuk Kevin. Aku akan antar kamu ke sana, Kevin berkata sambil berdiri dari sofa. Tidak perlu. Aku bisa nyetir sendiri, Karina langsung menolaknya. Gushen memandang Kevin dan bertanya, kamu tidak mau ganti pakaian dan sedikit berdandan? Paling tidak Kevin harus memakai setelan jas dan sepatu kulit, lalu pakai sedikit gel rambut supaya rambutnya bisa dibentuk menarik dan terlihat tampan. Atau dia juga memakai aksesoris lainnya agar bisa terlihat lebih baik dari saingan cintanya. Tapi Kevin selalu mengabaikan Gushen. Pria ini terlihat santai dan hari ini dia memakai kemeja putih, celana panjang hitam dengan sweater v-neck tanpa lengan yang terlihat cukup elegan dan mahal. Kevin mengambil mantel coklat yang tidak terlalu panjang dari rak pakaian, memakainya, mengambil sepatu dan mengganti sandal rumah dengan sepatu kulit. Kebanyakan pakaiannya dibelikan oleh Nana saat dia sedang membeli pakaian untuk Ezra. Dan Karina hari ini juga mengenakan mantel, jadi kalau mereka hari ini berdiri bersama, mereka akan terlihat seperti pakai baju couple. Karina juga menyadari akan hal ini dan hatinya menjadi hangat. Dia menjelaskan dengan lembut kepada Kevin, acara ini adalah pertemuan komikus, kami tidak boleh bawa saudara, kecuali saudara yang juga ada di dalam lingkup komikus dan Kevin tidak termasuk. Bab 946. Melawan. Karina juga menyadari akan hal ini dan hatinya menjadi hangat. Dia menjelaskan dengan lembut kepada Kevin, acara ini adalah pertemuan komikus, kami tidak boleh bawa saudara, kecuali saudara yang juga ada di dalam lingkup komikus. Dan Kevin tidak termasuk. Kevin mengangkat tangannya dan menekan tombol pintu lift. Karina. Dia berpikir kalau Kevin hanya akan mengantarnya pergi ke acara itu. Selama perjalanan ada orang yang mengalami kecelakaan mobil dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Orang yang terlibat kecelakaan itu mengalami luka parah. Karena ambulans belum tiba,
jadi Kevin langsung melepas sabuk pengaman dan turun dari mobil, berniat untuk membantu melakukan pertolongan pertama. Karina tidak bisa banyak membantu tapi dia tetap turun dari mobil. Ada darah di sekitar itu, jadi Kevin melepas mantelnya supaya tidak terkena noda darah. Lalu mengeluarkan peralatan medis yang dibawanya dan menyerahkan mantelnya pada Karina. Karina pernah melihat adegan yang penuh darah dan mengerikan seperti ini. Tapi entah kenapa dia tidak memalingkan wajahnya dan melihat Kevin yang seolah-olah sedang melakukan operasi dan melawan kematian. Dia terlihat sangat serius untuk memberikan pertolongan pertama pada orang yang terluka dan seperti tidak ada yang lebih penting lagi dari ini untuk Kevin. Ini juga pertama kali Karina melihatnya seperti ini. Ternyata dia sangat serius di bidang keahliannya, terlihat sangat mempesona dan tidak ada yang bisa menandingi ketampanannya. Karina terus menatapnya yang sedang melakukan pertolongan pertama. Dia sangat terpesona sampai tidak menyadari bahwa detak jantungnya menjadi lebih cepat. 10 menit kemudian, akhirnya ambulans datang. Kevin berdiri dan berkata padanya, "Ayo pergi, pergi." Kamu tidak ingin pergi ke rumah sakit? Karina bertanya dengan bingung. Karena sepertinya orang yang terluka itu cukup parah. Dia tidak akan mati. Kevin berkata dengan dingin dan melirik jam. Kalau tidak pergi sekarang, nanti kamu terlambat. Oh oke. Tunggu bentar. Karina yang tersadar langsung berbalik, berjalan ke arah mobil dan mengambil sebotol air mineral. Cuci tanganmu dulu. Tangan Kevin yang lentik dan putih berlumuran darah dari korban kecelakaan mobil. Tapi Karina sama sekali tidak berpikir kalau itu menakutkan. Kevin mengulurkan tangannya, airnya agak dingin, kata Karina sambil menuangkan air ke tangannya. Setelah mencuci tangan, Karina menyerahkan tisu untuk mengeringkan tangannya. Setelah itu keduanya kembali ke mobil. Kamu mau pakai krim tangan? Cuacanya agak kering dan dingin, dan barusan kamu cuci tangan. Karina mengeluarkan krim tangan berukuran kecil dari tasnya dan bertanya padanya. Dia selalu membawa krim tangan dan sejenisnya saat pergi keluar. Lagi pula ketika berada di luar, kita akan selalu pergi ke kamar mandi dan mencuci tangan akan menghilangkan krim tangan yang sudah dipakai. Ya, Kevin tidak menolak. Karina mengeluarkan isi krim itu secukupnya di tangan Kevin dan akhirnya memasukkannya kembali ke dalam tas. Kevin langsung mengoleskan krim tangan itu secara merata, lalu menyalakan mobil dan pergi. Sesampainya di lokasi acara, waktu sudah menunjukkan pukul 10:03, dan pada akhirnya Karina terlambat. Sambil melepaskan sabuk pengamannya, Karina berkata kepadanya, "Terima kasih telah mengantarku ke sini. Aku langsung naik ya, karena sudah terlambat. Nanti hati-hati saat menyetir perjalanan pulang, pelan-pelan saja dan perhatikan keselamatan di jalan." Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Tanpa memberi Kevin kesempatan untuk berbicara, dia sudah berlari ke dalam restoran. Saat berjalan masuk, Karina melihat bahwa sepertinya semua orang telah tiba, sekitar 30 orang. Dia buru-buru meminta maaf dan berkata, "Maaf, sesuatu terjadi di jalan jadi aku terlambat." Awalnya dia berencana untuk datang setengah jam lebih awal. Tapi karena Kevin memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan mobil, ditambah lagi Giant itu menjadi macet karena kecelakaan, sehingga dia terlambat. Maxi, mantan pimpinan redaksi Karina, terlihat terkejut saat menatap Karina yang memakai baju bagus. Ketika dia menjadi pimpinan redaksi Karina, dia hanya ada di rumah dan memakai t-shirt longgar dan celana pendek musim panas. Rambutnya yang sepinggang dikuncir dan wajahnya tanpa makeup. Sedangkan di musim dingin dia memakai pakaian yang sangat santai. Tapi pada dasarnya Karina cantik meskipun tidak berdandan. Karena sudah lama tidak melihatnya, tetap saja membuatnya terkejut. Selain menghadiri acara-acara pertemuan tahunan dan jamuan makan yang berhubungan dengan komik, dia jarang melihat Karina berdandan, bahkan jika dia berdandan itu pun hanya bertahan sebentar. Dia pernah mengakui perasaannya pada Karina, tapi ditolak dengan cara yang sangat sopan.
Saat itulah Sisilia muncul. Meskipun wajah Sisilia tidak secantik Karina, tapi dia tetap cantik dan keduanya juga sangat cocok diranjang. Menyadari bahwa pacarnya sedang memandang Karina, wanita bernama samaran Hoteslia, yaitu wanita yang merebut pimpinan redaksi editor Karina dan tidak bisa menahan emosinya. Gak apa-apa kok, cuma terlambat kurang dari 10 menit, meskipun membencinya. Tapi Sisilia tidak akan menunjukkannya, tetap akan bersikap ramah dan berkata sambil tersenyum, "Semalam aku memikirkan acara Ni dan tidak bisa tidur. Tapi aku bangun pagi banget, tadi juga aku terjebak macet tapi untungnya sampai di sini jam 9.30. Karina tahu kalau kata-katanya ini terlihat seperti sedang mengasihaninya, tapi maksud dari perkataan Sisilia adalah bahwa seharusnya Karina pergi lebih awal untuk acara sepenting ini, jadi kalau terjadi sesuatu di jalan, dia tetap tidak akan terlambat. Karina, kamu datang juga ya? Aku kira kamu tidak datang," kata Momo, sahabat Sisilia di perkumpulan itu dan berkata dengan nada bercanda. Tapi dia bukan penulis buku komik dari Genesis Club. Sisilia punya teman baik dan begitu pula Karina. Tapi karena pimpinan redaksi itu tidak memihak lagi pada Karina, sehingga teman Karina yaitu Lista menatap mereka yang sedang berbicara dan jadi sedikit marah. Tetapi karena ada begitu banyak orang di sini sehingga Lista tidak bisa menolong temannya dan berkata, "Oh, kalau Karina mau datang, dia pasti akan kasih tahu aku dulu. Jadi kamu tidak perlu tanya apa yang terjadi padanya di jalan untuk mengejeknya." Lista sengaja berkata begitu supaya Sisilia dan Momo berhenti bicara dan tidak membuat masalah lagi. Perdebatan kecil mereka ini tidak mempengaruhi keseluruhan acara dan bahkan penyelenggara acara datang menyambut Karina. Sedangkan yang lain terus minum teh dan mengobrol. Sisilia berkata kepada Karina dengan nada prihatin, "Karina, Aku dengar editor yang bertanggung jawab untukmu sudah mengundurkan diri tahun lalu, jadi aku akan kasih tahu Maxi dan minta dia bantu cari editor baru untukmu secepat mungkin." "Oh, makasih banyak." Karina tersenyum dan dengan tenang. Sisilia tahu bahwa Karina mengabaikannya, tapi dia tidak bisa menemukan sedikit pun kesalahan dari sikap dan kata-kata Karina, yang membuatnya jadi sedikit kesal.